Selamat mendengarkan podcast ini. Mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebenarnya kalimat ini terambil dari Lukas pasal 3 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Saudaraku, ketika Yohanes Pembaptis tampil di tengah-tengah masyarakat Israel, masyarakat atau bangsa Israel dalam suasana keberagamaan yang ketat dan cenderung fanatik. Karena bangsa itu memiliki trauma yang menyakitkan selama beberapa ratus tahun, mereka selalu jatuh ke tangan kekuasaan bangsa lain, dari satu bangsa ke bangsa yang lain. Dan mereka tahu, mereka menganggap itu pukulan, itu hukuman dari Tuhan karena pemberontakan nenek moyang mereka. Reaksi mereka atas sejarah bangsa Israel, artinya reaksi mereka atas sejarah nenek moyang mereka itu, mereka menjadi masyarakat yang monoteistis, menyembah Allah yang esa, yang sangat fanatik, dan berusaha menjalankan agama Yahudi atau agama Musa dengan ketat. Pada waktu itu bangsa Israel juga ada dalam kekuasaan pemerintahan Roma. Trauma masa lalu mereka membuat mereka bersungguh-sungguh hidup dalam keberagamaan yang ketat. Taurat diajarkan kepada masyarakat Israel bahkan sejak kanak-kanak. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan rutin dan belajar Taurat di sinagog-sinagog. Ibadah di Bait Allah berjalan secara rutin dalam pimpinan imam-imam kepala dan tokoh-tokoh agama Yahudi. Seruan Yohanes Pembaptis kepada bangsa itu untuk bertobat, artinya berbalik dari jalan hidup yang salah dan memberi diri dibaptis, adalah hal yang tidak biasa. Kedengarannya aneh. Sebab mereka justru dalam suasana keberagamaan yang ketat. Lah kok Yohanes Pembaptis suruh mereka bertobat, dan tanda pertobatan mereka, tanda keseriusan mereka bertobat, harus dibaptis. Padahal bangsa Israel itu tidak perlu dibaptis kecuali orang non-Israel yang mau menjadi orang yang beragama Yahudi, yang mereka kenal sebagai baptisan proselit. Walaupun seruan Yohanes Pembaptis ini asing bagi masyarakat Israel, tetapi masyarakat Israel tidak berani membantah sebab Yohanes Pembaptis memiliki latar belakang yang menakjubkan, yang menunjukkan perbuatan Allah yang nyata atas ayanda Yohanes Pembaptis, yaitu Imam Zakaria yang bertemu dengan Allah di Bait Allah dan menjadi bisu. Dan ibunya Elisabet yang mestinya sudah mandul bisa mengandung dirinya. Nah, inilah yang membuat bangsa Israel atau masyarakat Israel waktu itu tidak membantah seruan untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Akibat seruan Yohanes Pembaptis terjadi gelombang besar orang-orang yang datang
untuk dibaptis. Bahkan ada serdadu Roma dan tokoh-tokoh agama seperti orang Farisi dan Saduki ikut memberi diri untuk dibaptis. Apa yang dapat kita petik dari hal ini, saudaraku? Nah, untuk itu terlebih dulu kita membaca Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ingatkah saudara, dalam menerima Taurat, bangsa Israel harus dikuduskan. Mereka harus keluar dari Mesir untuk pergi ke Gunung Sinai. Musa menyampaikan pernyataan kepada Firaun. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 9 ayat 1. Bangsa Israel pada waktu itu di Mesir harus keluar dari Mesir dan menguduskan diri untuk memperoleh Taurat. Keluaran 19 ayat 10. Menguduskan diri untuk menerima Taurat di Sinai. Di Sinai mereka memperoleh Taurat. Dan fakta ini bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh, yang memang selama ini lolos dari pengamatan kita. Ternyata bangsa itu harus mempersiapkan diri sebelum menerima Taurat. Untuk menerima Taurat, bangsa Israel harus melakukan persiapan diri, meninggalkan Mesir dan menguduskan diri. Demikian pula, saudaraku sekalian, dengan kita. Demikian pula dengan kita, saudaraku. Umat pilihan untuk menerima Injil Kerajaan Allah yang di dalamnya terdapat anugerah keselamatan dibutuhkan, dituntut persiapan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, tidak diada-adakan atau sengaja saya ada-adakan ini. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maksudnya Tuhan ini Yesus yang datang membawa Injil. Dan Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Artinya kebenaran Injil akan diberitakan. Anugerah keselamatan disediakan oleh Allah kepada umat. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menerima kebenaran Injil yang di dalamnya terdapat anugerah keselamatan, bukan sesuatu yang remeh atau gampangan. Harus ada persiapan yang baik agar bisa menerima anugerah keselamatan yang Allah berikan. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Jangan lupa ini. Kalau tidak, Allah tidak akan mengutus Yohanes. Bahkan hal itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena pentingnya hal tersebut. Saudaraku, selama ini diasumsikan bahwa menerima anugerah keselamatan adalah sesuatu yang mudah dan sederhana. Banyak orang Kristen berpikir bahwa yang penting mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis selamat. Apalagi yang Kristen sejak kecil terlahir dalam keluarga Kristen, seakan-akan sudah terseret begitu menjadi orang yang sudah selamat dan layak masuk surga. Padahal yang penting bukan hanya itu, tetapi harus benar-benar bertobat, yaitu meninggalkan jalan hidupnya yang salah dan menghasilkan buah pertobatan
sesuai standar Allah. Ingat ini. Buah-buah pertobatan sesuai standar Tuhan. Nanti kita lihat bagaimana orang Farisi Saduki minta dibaptis tidak diterima. Dia berkata, hasilkanlah buah pertobatan. Kamu itu terlalu legalitas, formalitas, agamawi, ya. Tapi kamu tidak memiliki buah pertobatan. Lalu kita membaca dalam Alkitab, jelas Yesus berkata, kamu seperti kuburan. Luarnya berkapur putih, dalamnya penuh tulang belulang. Kalau bangsa Israel yang tekun beragama saja perlu mempersiapkan diri untuk menerima anugerah keselamatan, apalagi orang-orang di luar bangsa Israel yang tidak memiliki keberagamaan seperti mereka, saudara. Asumsi yang salah yang ada dalam pikiran banyak orang hari ini membuat banyak orang Kristen sebenarnya tidak pernah mengenal Injil yang sejati, tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka menganggap memiliki keselamatan itu mudah asal mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biasanya juga ditambah dengan pengertian yang salah mengenai keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, sehingga perbuatan baik dipandang tidak memiliki peran berarti. Padahal justru kita bukan hanya memiliki perbuatan baik, tapi pertobatan yang menghasilkan buah-buah dalam standar Allah. Pertobatan yang menghasilkan buah-buah sesuai standar Allah. Sebab keselamatan itu kan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula, saudara. Ya. Jadi saya minta semua saudara serius memperhatikan apa yang saya katakan ini. Harus ada langkah dalam kehidupan pribadi yang memungkinkan saudara untuk bisa mengerti Injil, kebenaran Injil. Yang memungkinkan saudara bisa mengalami dan memiliki anugerah keselamatan. Harus ada perangkat atau langkah itu, saudaraku. Ya. Langkah itu, saudaraku, diilustrasikan oleh Yohanes Pembaptis, saudara, ya, dengan pernyataan ini. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Semua orang akan melihat keselamatan. Nah, kata orang di situ agak unik di dalam teks aslinya itu sarkos. Sarkos ini menunjuk secara daging atau bersifat jasmaniah. Jadi orang-orang secara jasmaniah, ya, secara daging melihat, ya, keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ternyata tidak semua mereka mengerti Injil. Ya. Tidak semua mereka dapat mengerti Injil. Mereka memiliki mata tapi tidak melihat. Memiliki telinga tetapi tidak mendengar. Seperti yang ditulis dalam Matius 13 ayat 13-15. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya. Yesaya lagi. Ini konteksnya Yesaya lagi. Yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik atau lalu bertobat. Bertobat
sehingga aku menyembuhkan mereka. Kalau tidak bertobat ya tidak bisa disembuhkan. Saudaraku, tentu saja hal ini terjadi bukan hanya pada zaman itu. Artinya kasus ini tidak hanya terjadi pada zaman ini ya, zaman itu maksudnya. Juga terjadi di sepanjang zaman dalam kehidupan manusia terkait dengan bagaimana orang menerima Injil. Banyak orang yang merasa tahu atau mengerti Injil, tapi sebenarnya tidak pernah tahu atau tidak pernah mengerti. Ini tragis. Ikuti terus pembahasan ini. Sejatinya Injil bukan suatu yang mudah dimengerti. Kalau dikesankan bahwa Injil mudah dimengerti dan orang bisa dengan mudah menjadi Kristen, lalu bisa masuk surga dengan mudah pula, itu sesuatu yang salah, menyesatkan. Ketika Yesus berbicara bahwa sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Di Matius 13 itu Tuhan Yesus sedang mengemukakan perumpamaan tentang penabur. Benih ditabur tetapi tidak semua mereka bisa menerima taburan itu sehingga benih itu berbuah. Hanya yang menerima taburan sebagai tanah yang baik, yang berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Jadi bukan karena benihnya mah bagus, ciami. Ininya medianya, manusianya. Ini kalau saya boleh menyimpang, tapi terkait, pokoknya kalau orang tidak seperti Yesus hidupnya, tidak makin lemah lembut rendah hati, pasti dia tidak mengerti Injil. Pasti salah pemahaman Injilnya, biar dia doktor teologi. Dah, itu saja. Mau pintar bicara tentang Tuhan, tentang Injil, dia tidak mengerti. Kalau kelakuannya belum seperti Yesus atau sempurna seperti Bapa. Ini kalimat penting. Faktanya memang pada zaman Yesus mengenakan tubuh daging itu, saudaraku, banyak orang-orang Israel yang tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Padahal berita Injil inilah yang dinanti-nantikan nabi dan orang-orang benar. Masih di Matius 13 ya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Jadi sangat disayangkan kalau orang-orang yang mendapat kesempatan mendengar Injil, tetapi tidak mengerti Injil itu. Makanya yuk kita perhatikan firman ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Nih, Injil akan diberitakan. Kebenaran Injil akan diberitakan. Anugerah keselamatan akan dinyatakan, ditawarkan, disediakan. Siapkan dirimu. Ini bukan saya punya mau. Saya bukan membangun teologi sendiri. Ini Alkitab. Jelas? Jelas, saudaraku. Makanya sampai Yohanes Pembaptis diutus. Itu pun dinubuatkan di Perjanjian Lama. Karena pentingnya momentum itu. Dan untuk itu Tuhan harus membuat tindakan yang luar biasa melalui Zakaria dan Elisabet supaya bangsa Israel, masyarakat Israel bisa welcome terhadap seruan Yohanes Pembaptis yang nyeleneh. Orang Yahudi kok suruh baptis? Biasanya orang kafir yang dibaptis. Orang udah baik-baik kok suruh bertobat. Yohanes berkata kira-kira begini, kamu itu belum punya buah-buah pertobatan sesuai yang Allah kehendaki. Mentok kamu nanti mendengar Injil. Mentok kamu gak akan bisa mengerti kebenaran Injil. Siapkan
medianya, itu maksudnya. Banyak di antara masyarakat Israel tidak menyediakan diri untuk merespon Injil dengan benar. Buktinya, mereka itu salah mengerti maksud kedatangan Yesus. Mau menjadikan Yesus juru selamat duniawi, ya kan? Mereka mau mengangkat Yesus jadi raja versi mereka. Nggak bisa. Ya, gagal. Kalau orang-orang Farisi, Saduki, imam-imam kepala, orang-orang agamawi, nah ini roh agamawi yang juga tidak bisa menerima kebenaran Injil dan tidak mengalami, tidak memiliki keselamatan. Ya, hatinya sudah roh agamawi. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Ya, yang terbelenggu dengan berbagai belenggu. Tadi ya belenggu duniawi, ya. Mereka salah memahami maksud kedatangan Tuhan Yesus. Pikiran mereka itu orientasinya berkat jasmani, kemakmuran lahiriah, kejayaan duniawi. Sementara orang-orang yang kelihatan moralnya baik, tetapi roh agamawinya membuat mata mereka tertutup terhadap kebenaran Injil. Ternyata hidup keberagamaan mereka, baik tokoh-tokoh agama maupun masyarakat, ya belum menjawab bukan saja kebutuhan untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula, tapi juga belum menjawab kebutuhan untuk bisa menjadi seorang yang bisa mengerti kebenaran Injil. Jadi hidup masyarakat Yahudi yang beragama ketat belum menjawab kebutuhan untuk bisa menerima Injil. Maka suruh bertobat. Menghasilkan buah-buah pertobatan atau keberadaan hati, batin yang siap mendengar Injil. Jadi hidup keberagamaan mereka belum memenuhi maksud buah-buah pertobatan yang Allah inginkan. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata di Matius 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih dari ahli Taurat orang Farisi, kamu tidak masuk surga. Itu maksudnya apa? Naik. Jangan tetap tinggal dalam hidup keberagamaan seperti itu. Pak Eras nih mau ngomong apa? Saya mau ngomong begini, Anda bertobat sungguh-sungguh. Kalau mulutmu masih bocor, otakmu masih najis, engkau tidak mungkin mengerti Injil. Dan itu tidak bisa dikerjakan oleh Allah karena Allah tidak mengerjakan. Itu kita kerjakan sendiri. Kalau mulutmu terbuka itu bukan Allah yang membuka atau menutup, Anda sendiri. Anda mau pikiran jorok atau bersih, bukan Tuhan yang mewarnai, Anda sendiri yang mewarnai. Kita yang harus bertobat, menghasilkan buah-buah pertobatan, supaya simultan dengan penggarapan Roh Kudus untuk mencapai manusia sesuai rancangan Allah semula. Jangankan sempurna, baik saja belum kan nggak bisa. Baik dulu baru sempurna. Tapi kalau orang sudah salah mengerti, bukan karena perbuatan baik orang selamat misalnya, lalu baik pun tidak diusahakan, itu setan membuat banyak orang Kristen binasa. Nanti saya jelaskan saudara. Memang bukan karena perbuatan baik kita selamat. Allah yang mengerjakan keselamatan itu, bukan karena kita berbuat baik loh. Karena anugerah. Tetapi dengan keselamatan disediakan, you harus bertobat. Supaya kamu bukan hanya menjadi baik, tapi sempurna. Buah-buah pertobatan kamu yang kerjakan. Tapi terus akan diproses secara simultan atau bersama-sama oleh pimpinan Roh Kudus sampai kepada kesempurnaan. Kalau niat jadi baik dan menghasilkan buah pertobatan tidak ada dalam hidupmu, selesai. Yuk nggak usah jadi manusia. Artinya pasti terbuang dalam api kekal. Nah sekarang begini saudara. Tuhan mengatakan begini, pemungut cukai dan perempuan sundal mendahului kalian masuk kerajaan surga. Matius 21:31. Wow.
perempuan sundal itu pelacur. Pemungut cukai itu dianggap orang-orang berdosa, mendahului mereka masuk surga. Ya memang, ini pikiran orang yang salah nih. Memang, bukan karena perbuatan baik orang selamat. Nah, ayat-ayat ini seperti, maksud saya, ayat-ayat ini seakan-akan biar brengsek bagaimana gampanglah masuk surga kalau percaya Yesus. Anda jangan salah mengerti. Ayat-ayat ini tidak boleh dipahami bahwa orang yang berkeadaan berdosa tetap dengan mudah masuk surga. Harus saudara mengerti bahwa sekalipun mereka orang-orang yang secara moral sudah rusak berat, tetapi mereka adalah orang yang sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan dosa mereka, saudara. Ini yang saudara harus tahu. Ya. Mereka orang-orang yang meninggalkan perbuatan dosa mereka. Sampai memenuhi buah-buah pertobatan yang Allah inginkan. Contohnya, Sakeus. Sakeus bukan hanya berhenti berbuat dosa loh bro. Separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Kalau orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Itu buah pertobatan. Nanti kalau Anda membaca Lukas 7:29, para pemungut cukai datang memberi diri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Para pemungut cukai, bisa banyak. Dan dikatakan juga di ayat itu, mereka mendengar pengajaran Yesus dengan tekun, tidak membantah. Ini pertobatan yang sungguh-sungguh. Perempuan berdosa, perempuan sundal, ingat, yang mengurapi Yesus. Tanpa perkataan menangis di dekat kaki Yesus. Menyeka kaki Yesus dengan air matanya. Ia tidak peduli orang ngomongin apa tentang dirinya. Dia muncul. Ini pertobatan yang sungguh-sungguh. Jangan saudara berkata, wah mau bejat bagaimana, yang penting percaya Yesus selamat. Bertobat dengan buah pertobatan sesuai dengan standar Allah. Enak amat, enak aja. Pokoknya yang penting percaya Yesus, mau bejat bagaimana masuk surga. Nah begitu. Yesus makan minum dengan pemungut cukai. Karena mereka meninggalkan jalan dosa mereka. Janganlah pikir, emang gak peduli mau bejat bagaimana Yesus bergaul. Mereka bertobat. Kalaupun belum sempurna, mereka punya niat untuk sempurna. Seperti Yesus masuk rumah Sakeus. Sakeus itu bertobat dan menunjukkan buah pertobatan yang nyata. Kalau orang-orang tokoh-tokoh imam kepala malah dapat keuntungan dari pelayanan kerohanian, justru Sakeus memberi. Yesus memberi diri diurapi oleh perempuan berdosa. Sebab perempuan itu benar-benar bertobat. Ya, kalau suatu kali ada kesempatan saya jelaskan bukti pertobatan nyata itu. Sampai minyak mahal ditumpahkan. Udah punya apa lagi nih wanita? Pertobatan. Ini saya kemukakan agar Bapak Ibu, saudara-saudara mengerti bahwa pertobatan artinya berhenti dari perbuatan salah. Ini kemutlakan. Dan menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai keinginan Bapa. Bukan hanya baik, tapi sesuai keinginan Bapa. Tanpa pertobatan seperti itu, seseorang tidak dapat mengerti Injil kebenaran. Pertobatan atau berbalik dari perbuatan dosa adalah pertobatan yang sejati, yang Allah kehendaki. Tuhan tidak akan menerima orang yang tidak berbalik dari jalannya yang jahat. Sekalipun mulutnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak akan menerima. Tapi aku percaya padamu Tuhan, mulutmu busuk, enggak bisa.
ngomongin orang, aduh fitnah orang, nggak bisa. Engkau tidak akan bisa diterima Tuhan. Untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mudah, saudaraku. Terlahir dari keluarga Kristen otomatis kok. Yohanes menyerukan pertobatan sebagai langkah mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan keseriusan bertobat mereka memberi diri dibaptis. Itu udah gila-gilaan itu. Sebab disamakan dengan orang kafir yang memasuk agama Yahudi. Tapi kalau tidak mau ya sudah. Nah saudara, kalau melihat ada murid-murid yang ikut Yesus dengan setia, sebagian mereka murid-murid Yohanes Pembaptis. Sudah dihajar oleh Yohanes Pembaptis. Sudah digarap oleh Yohanes Pembaptis. Siap menerima, walaupun itu tidak mudah. Dari hal ini bisa dipahami bahwa bertobat dari jalan hidup yang salah benar-benar menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai standar Allah. Itu baru awal dari sebuah perjalanan hidup kekristenan. Atau simultan. Bersama. Bisa loh orang mulutnya masih bocor, hatinya dendam, kebencian, sembarangan. Lalu seiring itu juga ikut Yesus, percaya selamat. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Betapa menyesatkan hal itu. Ironis, banyak orang Kristen yang merasa sudah menjadi Kristen yang benar karena sudah merasa bertobat meninggalkan jalan hidupnya yang salah. Dulu suka judi atau ke tempat pelacuran atau melakukan kesalahan-kesalahan lain. Sekarang sudah tidak. Tetapi apakah pertobatan saudara itu menghasilkan buah-buah pertobatan sesuai dengan standar Allah? Itu loh. Nah saya ini termasuk orang yang sudah salah kan, atau pernah salah. Sekarang saya tahu pertobatan yang benar itu ditandai dengan benar-benar hidup tidak bercela, tidak melukai dan merugikan siapapun. Setiap perkataan kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Dan itu baru permulaan ikut Yesus atau simultan bersama-sama nanti diproses untuk menuju kesempurnaan. Maka Paulus mengatakan, ya, hidupmu harus berpadanan dengan Injil. Nah itu bagaimana membuat berpadanan? Ya kita sendiri yang mengusahakan. Jangan menyentuh apa yang najis. Siapa yang harus tidak? Siapakah yang mengusahakan tidak menyentuh apa yang najis? Ya kita sendiri. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Ayo, siapa yang melakukan? Dia sendiri. Tentu Roh Kudus akan pimpin dan tolong. Tapi niat untuk benar-benar bertobat menghasilkan buah-buah pertobatan dari kita. Ini berarti harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memiliki kesucian hidup dalam standar Bapak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku. Kebenaran Injil tidak akan dapat dimengerti oleh orang-orang yang hatinya masih bengkok. Karakternya masih buruk. Hatinya masih jahat. Materialisme atau berkarakter buruk. Itulah sebabnya, saudaraku, sebelum Injil diberitakan oleh Yesus, Yohanes Pembaptis telah menyerukan agar bangsa itu bertobat dan memberi diri dibaptis, menghasilkan buah-buah pertobatan, ya, tentu sesuai dengan standar Allah, supaya mereka itu siap menjadi orang yang memiliki media yang cukup untuk menerima Injil. Ini sebuah tindakan yang sebenarnya radikal. Sebagai orang Yahudi itu, memberi diri dibaptis itu seperti orang kafir yang masuk agama Yahudi. Itu luar biasa. Tetapi harus dilakukan. Ini jalan yang harus ditempuh
oleh mereka yang mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dari meninggalkan hidup kewajaran sebagai orang beragama untuk masuk anugerah dalam Yesus Kristus. Jadi akhirnya mereka bisa mengerti jika Yesus berkata, hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Seruan pertobatan Yohanes Pembaptis harus direspon dengan kesediaan untuk bertobat dan menghasilkan buah pertobatan. Tadi sudah saya singgung, orang Farisi Saduki ini kan orang-orang yang memang ada dalam lingkungan orang-orang Israel yang urusannya juga masalah-masalah rohani. Minta diri dibaptis. Coba lihat apa yang dikatakan Yohanes. Hasilkan buah pertobatan, kalau tidak kapak tersedia loh. Potong kamu. Dan memang kenyataannya orang-orang seperti orang Farisi Saduki ini kan orang-orang beragama yang selalu menekankan legalitas, formalitas. Tetapi Allah mengendaki buah pertobatan. Dan ternyata memang Tuhan Yesus menjuluki mereka itu orang-orang munafik. Luarnya bagus, dalamnya rusak. Seperti kuburan, berkapur putih, dalamnya tulang belulang busuk. Orang-orang Farisi Saduki ini mewakili orang beragama yang tidak memiliki buah-buah pertobatan seperti yang Allah inginkan. Kadang-kadang saya juga sedih, saudara, lihat mahasiswa-mahasiswa, terutama S2, S3 yang kalau bicara, kalau tanya dosen gitu, udah kelihatan angkuhnya. Dia sudah punya S2 soalnya. Lalu kelihatan gitu mau nunjukin dia pinter gitu. Saya diam-diam suka dengerin. Aduh, mudah-mudahan bisa berubah orang-orang begini. Kalau tidak, untuk apa gelar doktor? Untuk apa gelar kesarjanaan? Ya, kalau debat-debat itu nggak peduli orang mau tersinggung atau tidak. Nah, di media sosial kita lihat itu, potret itu, ya. Kita nggak perlu komentari, tapi dari khotbah ini saudara sudah tahulah siapa sih orang yang sebenarnya layak disebut orang Kristen dan tidak. Banyak orang Kristen yang memiliki karakter yang benar-benar buruk. Bahkan tidak jarang yang lebih buruk dari anak-anak dunia atau orang beragama lain. Kenapa? Ia tidak serius bertobat. Tidak serius bertobat dengan buah pertobatan sesuai kehendak Allah. Sesuai standar Allah maksudnya. Hidup keagamaanmu harus lebih dari ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi ironisnya banyak orang Kristen merasa mereka lebih istimewa dibanding orang-orang beragama lain. Mereka merasa sudah percaya Yesus, memiliki keselamatan dan mati nanti masuk surga. Padahal mereka ini belum tentu mengerti Injil, belum tentu memiliki keselamatan. Karena mereka tidak memiliki pertobatan yang benar. Sederhana tapi pasti. Orang yang mengerti Injil dengan benar, itu pasti makin serupa dengan Yesus. Pasti. Kalau tidak, biar ia bisa membuat buku setebal apa? Ya, setebal papan, kalau kelakuannya tidak menunjukkan kerendah hatian, kelemah lembutan seperti Yesus, maaf, kamu tidak mengerti Injil. Orang yang hatinya masih jahat tidak mungkin bisa mengerti keselamatan di dalam Tuhan ini. Ingat bahwa orang yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Dan standarnya itu seperti Yesus. Ini pasti orang-orang yang buah pertobatannya benar, membawa kehidupan dalam melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, terkait dengan hal ini, saya ingatkan saudara, yang paling membuat rusak
pikiran banyak orang Kristen adalah penjelasan yang salah mengenai bahwa keselamatan bukan karena perbuatan baik. Kalimat itu sendiri sebenarnya tidak salah. Tetapi kalau dijelaskan dari perspektif yang salah, jadi menyesatkan. Memang keselamatan itu terjadi dalam hidup seseorang, bukan karena orang itu telah berbuat baik. Sebab Allah memberi keselamatan kepada manusia bukan berdasarkan kebaikan manusia, tetapi berdasarkan anugerah Allah semata-mata. Tetapi untuk menerima anugerah, orang harus mempersiapkan diri, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jika tidak demikian, tentu Yohanes Pembaptis tidak akan mengatakan persiapkan jalan bagi Tuhan. Kalau bangsa Israel atau masyarakat Israel yang sangat agamawi harus bertobat dan memberi diri dibaptis. Apalagi orang-orang non-Yahudi yang memang tidak memiliki nilai-nilai keberagaman samawi. Ya, nilai-nilai keberagaman samawi, maksud saya keberagaman Yahudi itu loh, seperti bangsa Israel pada zaman Yesus. Yesus mengenakan tubuh daging. Jadi kita makin mengerti, saudaraku, kalau Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Artinya, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari keterikatan dosa dan dunia, kamu tidak bisa kuubah. Aku mati bagimu, semua dosa-dosamu kupikul. Tetapi keadaan kodrat dosamu harus diubah. Dan untuk mengalami perubahan, kamu harus meninggalkan semua dosa. Itu bagianmu. Meninggalkan percintaan dunia, itu bagianmu. Kamu bisa. Sampai menghasilkan buah pertobatan seperti yang Allah kehendaki. Selanjutnya, secara simultan bersama-sama, Tuhan akan pimpin orang percaya untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kepada orang yang ingin hidup kekal, ya memiliki keselamatan dalam Yesus Kristus, anugerah keselamatan. Tuhan Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari, ikutlah aku. Itu standar. Bukan ikut Yesus dulu lalu belajar melepaskan diri. Lepaskan dulu. Itu bagianmu. Kamu bisa melakukan. Nah, saudara bisa ngerti nggak ada orang-orang Kristen yang merasa sudah bertobat? Ya inilah namanya pertobatan. Standar pertobatannya pun belum sesuai dengan yang Allah inginkan. Atau belum menghasilkan buah-buah pertobatan. Belum. Bagaimana mau bertumbuh terus menjadi sempurna? Jadi apa yang saya kemukakan ini jelas menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki persiapan diri yang baik, yang cukup, atau yang memadai sesuai dengan standar Allah. Persiapan itu harus ada. Selama ini tidak pernah dibicarakan dengan jelas. Ya. Dan banyak orang tidak tahu, dan bersyukur saudara kali ini tahu. Saya juga dibukakan oleh Tuhan. Artinya pengertian saya dibukakan oleh Tuhan. Maka saya kembali bertobat. Saya bertobat. Saya merendahkan diri untuk membereskan semua yang tidak patut. Dari hal-hal kecil, hal-hal sederhana sampai hal-hal besar. Di bagian lain di Alkitab, Yesus berkata bahwa barang yang kudus bukan untuk anjing dan mutiara bukan untuk babi. Jadi kalau seseorang masih berkeadaan seperti anjing atau seperti babi, dia tidak layak mengerti kebenaran Injil. Berarti juga tidak akan mengalami dan memiliki keselamatan. Nah, kita memang dulu seperti anjing atau babi. Karakter kita rusak. Tapi Yesus mati bagi kita dan membenarkan kita di hadapan Bapa. Nah, setelah kita dibenarkan, kita harus
mau penuhi bagian kita. Tinggalkan karakter babi, karakter anjing itu. Sebisa-bisanya, semampu-mampunya kamu. Pokoknya buah pertobatan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nanti selanjutnya secara simultan bersama Allah akan pimpin kita. Ya, dari keadaan seperti babi atau anjing itu menjadi domba-domba Allah. Oleh sebab itu kita harus mau bertobat, selanjutnya terus akan diproses menjadi sempurna seperti Bapa. Firman Tuhan mengatakan agar umat pilihan harus meninggalkan apa yang najis. Keluar kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Bukan diterima dulu sementara masih najis, lalu bersekutu dengan Allah secara harmoni. Oh tidak, bukan begitu. Dibenarkan, dianggap tidak najis walaupun masih najis. Tetapi setelah itu tinggalkan kenajisanmu supaya bisa bersekutu dengan Bapa. Darah Yesus memang menyediakan penyucian bagi orang percaya. Ya, artinya orang percaya dibenarkan dari keadaan yang berdosa. Allah membenarkan. Tetapi orang yang dibenarkan harus bertobat agar dia berubah benar-benar menjadi orang yang berkeadaan benar. Pembenaran tidak membuat seseorang menjadi suci dengan sendirinya. Pembenaran tidak membuat diri orang berkeadaan layak dengan sendirinya, bersekutu dengan Allah. Maka firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita harus mengusahakan kekudusan itu. Maka pertobatan yang sesungguhnya, itu pertobatan yang menghasilkan buah. Dan itu harus kita lakukan setiap hari, saudara. Setiap individu harus ada usaha yang serius untuk mencapai kekudusan. Dan ini yang namanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan dibenarkannya hidup seseorang, ia harus benar-benar berusaha menjadi kudus. Artinya semua kebiasaan yang Tuhan tidak kehendaki jangan dilakukan.